paling momentum yang paling bagusnya itu adalah ketika kemudian dalam konferensi lingkungan hidup yang pertama itu ditetapkan setiap tanggal 5 Juni itu kita peringati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, ketika konferensi lingkungan hidup yang pertama itu diselenggarakan di Stockholm tahun 1972, kemudian 20 tahun kemudian itu diselenggarakan lagi konferensi, juga disebut dengan konferensi lingkungan, tapi disebut juga dengan KTT Bumi, ya, di tahun 1992 itu di Brasil, tepatnya di Rio de Janeiro, dan kemudian di dalam konferensi tersebut, di deklarasi Rio itu ada 27 prinsip, kemudian ada perjanjian terkait tentang keanekaragaman hayati, kemudian ada terkait juga dengan perjanjian perubahan iklim, kemudian ada juga agenda 21 sebagai cetak biru pembangunan berkelanjutan global. Jadi kalau di kami, dalam keilmuannya itu, konvensi itu sama saja dengan treaty, Bapak Ibu ya. Sama dengan perjanjian, sama dengan traktat, ya, sama dengan preambul, ya. Itu adalah hasil-hasil dari konferensi internasional. Kemudian sebelum sampai di 92 itu sebenarnya ada juga konferensi di Nairobi 1982, kemudian ada juga konferensi di Johannesburg itu 2002, dan di situ ada namanya Komisi Brundtland, ya. Komisi Brundtland lah inilah yang kemudian merancang yang dimaksud dengan sustainable development itu seperti apa, ya. Jadi itu perkembangannya kalau kita lihat dari perspektif kebijakan internasionalnya. Nah, untuk yang kesepakatannya itu Bapak Ibu bisa melihat di World Konservasi Strategi itu tahun 1980, di mana kemudian itu kita tuangkan di dalam undang-undang berkaitan dengan perlindungan ekosistem dan sumber daya alam hayatinya, yang sekarang itu juga ada perubahan terbarunya di Undang-Undang nomor 24, ya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2025 itu yang terbaru, itu sebagai perubahan 5 tahun 1990, di mana World Konservasi Strategi ini kemudian mengatur ada 3 tujuan pada waktu itu, bagaimana memelihara proses ekologis esensial dan sistem penyangga kehidupan, kemudian bagaimana proses pengawetan keanekaragaman jenis, dan kemudian menjamin pemanfaatan lestari. Jadi sebenarnya sudah jauh-jauh hari itu sudah ada gitu ya. Kemudian ada juga CITES 1973, kemudian ada Wetland Convention itu di tahun 1971. Itu sebenarnya perkembangan dari kebijakan-kebijakan internasional berkaitan juga dengan masalah lingkungan, yang juga di dalamnya sebenarnya juga bicara tentang sumber daya alam, ya. Di CITES 73 itu bicara tentang perdagangan satwa liar, kemudian tumbuhan langka, kemudian melarang juga perdagangan komersial, terutama untuk spesies yang terancam punah seperti badak, gajah, dan kemudian mengizinkan perdagangan tradisional spesies non-kritis dengan pengawasan yang ketat, dan kemudian juga mengatur tentang perlindungan lahan basah sebagai salah satu kebijakan atau kesepakatan internasional berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, kemudian terkait juga dengan lembaganya untuk kesepakatan internasional itu, Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa tahun 82 itu ada kesepakatan berkaitan dengan hukum laut, ya. Jadi UNCLOS itu kaitannya dengan konvensi the law of the sea. Jadi konvensi hukum laut kita, di mana di situ juga melindungi sumber daya alam hayati kita di laut, terutama juga sumber daya ikan dan ekosistem kelautan global, sehingga kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa di dalamnya itu menghasilkan kaitannya dengan batas landas kontinen dengan zona ekonomi eksklusif. Jadi landas kontinen kita itu adalah 12 mil laut, dan kemudian ZEE kita itu adalah 200 mil laut. Kemudian Biological Diversity Convention itu tahun 1992, di situ juga bicara tentang komitmen internasional untuk melindungi keanekaragaman hayati, kemudian penggunaan berkelanjutan, dan kemudian pembagian manfaat yang adil. Yang menjadi catatan buat Bapak Ibu, kenapa ini disampaikan, karena kita itu sebenarnya sudah meratifikasi. Jadi meratifikasi itu begini Bapak Ibu.
meratifikasi itu berarti kita itu terlibat dalam kegiatan perjanjian internasional ini, di mana dalam perjanjian internasional ini kita itu kemudian memasukkan ke dalam aturan di Indonesia, ya. Jadi kadang-kadang kita ikut nih konferensi berkaitan dengan masalah lingkungan, masalah sumber daya alam. Tapi apakah kemudian ketika kita mengikuti itu, kemudian hasil dari perjanjian itu kita tuangkan ke dalam aturan di Indonesia? Tidak ada kewajiban Bapak Ibu sebenarnya sebuah negara itu ketika dia mengikuti sebuah perjanjian atau konvensi, dia kemudian membawa itu ke dalam negaranya. Jadi tidak ada kewajiban karena kalau dalam hukum internasional itu dasar kita berhubungan dengan negara lain itu adalah dasarnya kesepakatan. Jadi kata sepakat ya. Tidak ada undang-undang sebenarnya kalau kita bicara. Di sana itu dasarnya adalah perjanjian. Jadi perjanjian itu dasarnya adalah kata sepakat. Nah, ketika kemudian negara kita menganggap bahwa kita mengikuti perjanjian itu, kemudian hasil perjanjian itu bagus dan penting buat negara kita, lalu kemudian kita tuangkan itu ke dalam undang-undang di Indonesia. Nah, itu yang kita sebut dengan ratifikasi, Bapak Ibu ya. Jadi kita meratifikasi dari perjanjian-perjanjian internasional tersebut, boleh sebagian, boleh semuanya ya. Tapi bisa juga tidak ya. Kenapa tidak? Karena belum tentu juga yang dihasilkan oleh kesepakatan atau kebijakan internasional itu cocok dengan negara kita. Makanya kan ada rambu-rambunya Bapak Ibu. Ketika kemudian kita menuangkan itu ke dalam hukum di negara kita, maka yang tidak boleh bertentangan itu adalah dia tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ya, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di tempat kita ya. Gak bisa juga kita paksakan ya, ketika kita kemudian ikut misalkan ikut di dalam perjanjian yang ada hubungannya misalkan dengan keanekaragaman hayati, apakah kemudian kita mengambil semuanya? Ya tidak ya, tapi kita mencocokkan dengan kondisi negara kita mana yang bisa kita terapkan. Nah, hanya saja bentuk penerapan itu yang kita sebut sebagai ratifikasi. Syaratnya adalah hasil-hasil perjanjian tersebut ketika kita ratifikasi itu harus dituangkan ke dalam aturan yang ada di tempat kita. Terserah bentuknya mau apa, mau undang-undang, mau PP, yang penting itu kita adopsi dan kita masukkan ke dalam undang-undang yang ada di tempat kita. Cuman level tertingginya itu adalah undang-undang, kemudian PP, dan peraturan presiden. Nah, kemudian sama juga ketika kemudian kita terlibat di dalam lembaga-lembaga internasional. Kalau kita bicara tentang sumber daya alam itu ada beberapa lembaga internasional. Dalam hal ini ada WWF, kemudian ada IUCN, kemudian ada UNEP. Ini juga termasuk lembaga-lembaga internasional yang ada hubungannya dengan sumber daya alam. Nah, kita juga termasuk negara yang juga terlibat dalam beberapa lembaga-lembaga internasional terkait dengan persoalan lingkungan dan sumber daya alam tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan kebijakan nasional, ya. Kebijakan nasional tadi sudah dijelaskan di depan secara garis besarnya itu kita tuangkan ke dalam GBHN, tapi karena GBHN-nya kewenangan MPR sudah dicabut, berarti GBHN itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi bentuknya sekarang adalah di RPJP, kemudian RPJM, dan kemudian itu diakomodir di dalam program pembangunan nasional. Nah, tonggak awalnya apa kebijakan nasional Indonesia terkait dengan pengelolaan sumber daya alam? Ya kita ikut di dalam konferensi lingkungan hidup yang pertama di Stockholm karena kita menganggap bahwa oh itu bagus itu ketika kemudian kita bicara bahwa ini loh kondisi di Indonesia terkait dengan masalah lingkungannya, masalah pembangunannya, masalah sumber daya alamnya. Nah, keterlibatan kita itu sudah diakomodir pada tahun 1972 ketika kita ikut di dalam konferensi lingkungan hidup yang pertama di Stockholm. Dan bahkan kemudian sebelum kita berangkat ke Stockholm, kita melaksanakan dulu kegiatan yang disebut dengan seminar nasional berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan, yang pada waktu itu pelopornya adalah Universitas Padjadjaran, dan penyelenggaraannya itu sebelum tanggal konferensi lingkungan hidup yang pertama di Stockholm, kita menyelenggarakannya di tanggal 15 sampai
18 Mei 1972. Kalau konferensinya di bulan Juni, Bapak Ibu, sebagai persiapan konferensi kita menuju ke konferensi Stockholm. Nah, bentuk dari seminar itu kemudian digodok, dan kemudian setelah digodok itu, lalu kemudian itu dibawa dan dijadikan sebagai laporan kondisi pembangunan dan lingkungan hidup di Indonesia pada waktu itu. Nah, setelah itu kemudian masuk juga kebijakan kita itu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu di dalam perencanaan pembangunan yang dulunya orang bisa lihat itu misalnya kaitannya dengan tambang, kehutanan, perikanan, perkebunan itu munculnya di GBHN dan Repelita. Kalau sekarang kan munculnya di RPJP, kemudian RPJS. Lalu kemudian muncul lagi kebijakan itu di dalam regulasi sektoral. Nah, regulasi sektoralnya Bapak Ibu bisa ketemu ada undang-undang tambang, kemudian ada undang-undang terkait dengan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, atau konservasi sumber daya alam hayati, kemudian ada undang-undang kehutanan, kemudian ada undang-undang sumber daya air, kemudian ada juga undang-undang tentang perikanan, kemudian juga ada undang-undang tentang perkebunan. Dan kemudian lebih lanjutnya lagi, kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu juga muncul lagi di dalam regulasi daerah yang itu bentuknya bisa berupa peraturan daerah di tingkat provinsi, kemudian peraturan daerah di tingkat kabupaten atau kota, di mana sebaiknya memang menyesuaikan kebijakan nasional dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah, ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa pahami. Kemudian yang Bapak Ibu juga bisa perhatikan adalah ketika kemudian kita bicara tentang kebijakan pengelolaan sumber daya alam, bagaimana ketika masuk pada era reformasi yang sudah saya jelaskan itu, Bapak Ibu akan ketemu nih, ada sekitar 26 undang-undang sektoral itu dijadikan sebagai fondasi dari regulasi sumber daya alam setelah pasca reformasi. Ya, jadi 26 undang-undang itu baru kategorinya undang-undang Bapak Ibu. Jadi saya belum bicara turunan-turunannya karena di Indonesia itu banyak sekali regulasi atau aturan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Nah, pengelompokan itu dari 26 itu Bapak Ibu sebenarnya kenapa dikelompokkan? Nah, dikelompokkan itu kemudian diperlukan karena sebenarnya tujuan pembentukannya juga berbeda. Ya, jadi setiap undang-undang itu dia memiliki fokus, kemudian memiliki sasaran regulasi yang spesifik sesuai dengan sektor sumber daya alam yang diaturnya. Kemudian pengelompokan undang-undang itu diperlukan karena melihat sifat pengaturannya yang berbeda. Jadi nanti ada yang sifatnya itu konservasi, ada yang sifatnya itu eksploitasi, ada yang sifatnya pengaturan hak, kemudian ada juga yang sifatnya nanti lebih mengarah kepada perlindungan lingkungan. Dan kemudian dari total 26 undang-undang tersebut dikelompokkan menjadi 5 klaster, di mana klaster pertama itu dikelompokkan adalah hukum agraria atau aturan terkait dengan agraria atau tanah, kemudian lingkungan hidup, dan tata ruang. Kalau sekarang kan begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu kehutanan, kemudian perkebunan dan pertanian, kemudian yang ketiga itu pertambangan dan energi, kemudian yang keempat itu kelautan dan perikanan, dan yang kelima itu adalah terkait dengan undang-undang pendukungnya. Nah, kita bicara satu-satu Bapak Ibu, ketika kemudian kita ketemu kelompok yang pertama, kelompok pertama itu adalah Undang-Undang Agraria, kemudian lingkungan hidup dan tata ruang. Bapak Ibu akan ketemu ada 5 regulasi di situ, dan 5 regulasi di situ bicara tentang tanah, bicara tentang lingkungan, bicara tentang tata ruang, bicara tentang konservasi sumber daya alam, kemudian juga bicara tentang konservasi air dan tanah. Ya, jadi ini kelompok pertama terkait dari tadi tujuan pembentukannya dengan sifat pengaturannya. Kemudian kelompok yang kedua ini adalah kehutanan, kemudian perkebunan dan pertanian. Nah, ini Bapak Ibu ketemunya di
Undang-Undang 41 Juntonya 19/2004 berkaitan dengan kehutanan, di mana di dalamnya itu mengatur tentang pengelolaan, kemudian pemanfaatan, kemudian perlindungan kawasan hutan nasional, kemudian perlindungan kawasan hutan produksi, termasuk juga lindung dan konservasi. Lalu kemudian ada Undang-Undang Perkebunan di 39/2014, di mana di dalamnya itu ada mengatur tentang usaha perkebunan, mulai dari izin, kemudian pemanfaatan lahan, kemudian tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan perkebunan. Atau orang sekarang nyebutnya kan sebenarnya TJSR ya, tapi sebenarnya ini rohnya adalah CSR, jadi Corporate Social Responsibility. Kemudian ada Undang-Undang 18 tahun 2013 itu tentang pencegahan dan pemberantasan untuk hutan ya. Jadi kalau kita lihat di situ kerusakan hutan, instrumen hukumnya itu untuk menangani kategori illegal logging, kemudian perambahan hutan dan kejahatan kehutanan lainnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 41 itu tahun 2009, ini tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Di sini tujuannya adalah untuk melindungi lahan pertanian produktif, kemudian dari alih fungsi untuk menjaga yang namanya ketahanan pangan nasional untuk jangka panjang. Itu kelompok yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan peraturan perundang-undangan sektoral kaitannya dengan sumber daya alam. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah pertambangan dan energi. Nah, untuk kelompok yang ketiga ini itu ada Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi. Di sini kebijakan energinya menyangkut tentang diversifikasi energi, kemudian energi baru, terbarukan, kemudian ketahanan energi yang sama juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada Undang-Undang 4 2009, Juntonya 3 2020, itu tentang mineral, tambangan dan batu bara. Di situ pertambangan mineral dan batu bara ini mengatur izin usaha pertambangan, kemudian kewajiban reklamasi dan pengelolaan pasca tambang secara komprehensif. Kemudian ada Undang-Undang 22 tahun 2001 itu tentang migas, yaitu minyak dan gas bumi. Di situ mengatur tentang kontrak ya, termasuk kontrak bagi hasil dan pengawasan lingkungan terutama di sektor migas. Kemudian ada Undang-Undang 21 tahun 2014 tentang panas bumi. Di situ mengatur tentang pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan, kemudian berpotensi besar di Indonesia, dan kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 itu tentang ketenagalistrikan, di mana di undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional, termasuk juga kewajiban penggunaan energi bersih dalam sistem pembangkit listrik Indonesia. Nah, ini kelompok yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian pengelompokan yang keempat, itu kaitannya dengan kelautan dan perikanan. Jadi kelompok yang keempat ini berkaitan dengan kelautan dan perikanan, itu ada Undang-Undang 31, cuman ini perubahan ya Bapak Ibu ya. Awalnya di 31 2004, kemudian juntonya di 45 2009, itu tentang perikanan. Di dalamnya itu mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan, termasuk juga di wilayah perairan Indonesia, termasuk juga penangkapan ikan, kemudian budidaya, pengawasan, dan penindakan illegal fishing secara tegas. Kemudian juga ada tentang Undang-Undang 27 2007, juntonya itu Bapak Ibu akan ketemu di 1 2014, itu tentang pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi di situ mengatur juga tentang perencanaan, kemudian pemanfaatan, kemudian pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir agar berkelanjutan. Jadi untuk pulau-pulau terluar kita itu juga diatur Bapak Ibu ya, karena itu bagian dari NKRI ya. Jadi karena kita juga termasuk negara kepulauan dan ada pulau-pulau kecil tadi yang juga harus dilindungi. Kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 2014 itu tentang kelautan.
Di situ kebijakan kelautan nasional kita itu mencakup kedaulatan laut, kemudian pemanfaatan sumber daya alam kelautan, dan perlindungan lingkungan laut Indonesia. Nah, yang agak banyak itu Bapak Ibu ketika kemudian kita bicara untuk kelompok yang kelima, karena suka tidak suka bicara tentang sumber daya alam itu dia nggak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu ya. Jadi keterkaitan juga dengan beberapa undang-undang sektoral lainnya. Dan di kelompok kelima kemudian ada beberapa undang-undang pendukung terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Dan undang-undang pendukung tersebut Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan penguatan kerangka tata kelola dari sumber daya alam tersebut, baik itu dari aspek informasi, kemudian konflik sosialnya, kemudian berkaitan juga dengan pertanahan, kemudian juga berkaitan dengan pemerintahan daerah. Nah, kelompok yang kelima ini adalah kelompok undang-undang pendukung dari pengelolaan sumber daya alam itu dibagi atas 4 Bapak Ibu karena ada kaitannya berkaitan dengan transparansi dan informasi. Bapak Ibu akan ketemu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kita kembali lagi dengan prinsip tadi Bapak Ibu karena ada bagiannya berkaitan dengan partisipasi masyarakat tadi atau partisipasi multi pihak. Jadi ada Undang-Undang 14 tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian ada Undang-Undang 4 2011 itu tentang informasi geospasial. Di situ memastikan data sumber daya alam itu dapat diakses dan digunakan secara akuntabel. Kemudian pendukung lainnya itu adalah terkait juga mungkin saja ketika pengelolaan sumber daya alam itu bisa berdampak pada konflik sosial, kemudian berkaitan juga dengan kondisi pertanahan, maka di situ ada regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, kemudian pencabutan hak atas tanah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang harus diingat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kalau bicara tentang tanah itu yang tidak boleh lupa bahwa si pemegang hak atas tanah itu harus mengingat yang namanya tanah itu memiliki fungsi sosial Bapak Ibu. Jadi fungsi sosialnya itu adalah apabila pemerintah menginginkan tanah tersebut digunakan untuk kepentingan umum, maka kewajiban dari semua pemegang hak atas tanah tadi untuk menyerahkan tanahnya kepada pemerintah, tapi dengan catatan dengan ganti rugi yang layak. Lalu kemudian yang ketiga, itu berkaitan dengan perlindungan petani dan desa. Ini suka tidak suka karena kondisi ini ada di beberapa wilayah di Indonesia. Ada Undang-Undang 19 tahun 2013 itu tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kemudian ada Undang-Undang 6 2014. Juntonya 3 2004 itu tentang desa. Jadi sudah ada perubahan sebenarnya Undang-Undang desa. Kemudian di sini juga memperkuat posisi komunitas lokal terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, kemudian ada undang-undang pendukungnya yang tidak kalah penting adalah kita bicara tentang pemerintahan daerah. Di situ ada 23 2014, juntonya 9 2015 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya mengatur tentang kewenangan daerah dalam mengelola SDA di wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Nah, karena ini adalah kaitannya tadi dengan ada banyak undang-undang sektoral, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat masalah yang tadi sudah saya sampaikan, kalau itu kemudian dikerucutkan lagi ya dalam undang-undang sektoral tadi, kemudian mengacu dari ketentuan pasal 33 ayat 3 tadi, substansi umumnya itu tidak sesuai dengan falsafah kemakmuran sebenarnya Bapak Ibu. Dan kemudian diketemukan ada 5 karakteristik yang bermasalah dari undang-undang sektoral tadi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mau kaji betul bahwa beberapa undang-undang sektoral tadi orientasinya itu masih orientasi eksploitasi. Jadi ada beberapa regulasi yang kemudian mengabaikan konservasi, kemudian keberlanjutan, kemudian yang digunakan itu adalah untuk pencapaian pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat juga dari undang-undang sektoral yang tadi saya sampaikan, mohon izin Bapak Ibu,
saya tidak bicara pasal ya, saya bicara regulasi umumnya, karena kalau bicara pasal nanti Anda orang hukum semua saya anggap ya, tapi di sini kita bicara induknya dulu. Jadi ketika kemudian itu disimpulkan dari beberapa undang-undang sektoral tadi, Bapak Ibu juga bisa temukan bahwa ternyata kemudian undang-undang sektoral itu banyak berpihaknya kepada pemodal besar. Jadi kepentingan investor itu besar, lebih diutamakan dibanding dengan masyarakat lokal. Apalagi kemudian ketika Bapak Ibu melihat ketika terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatakan bahwa untuk mempermudah iklim investasi, yaitu orientasi-orientasi dari undang-undang sektoral yang muncul. Kemudian yang ketiga, ini sentralistik, yang ini juga sudah saya sampaikan hasil penelitian dari salah satu profesor di UP itu, dia juga menyampaikan di sini, dan ini juga hasil kajian, kalau yang ini Bapak Ibu, kajian ini munculnya dari UGM ya, dari Universitas Gadjah Mada, dan itu dipelopori oleh Profesor Maria Sri Mulyani Sumarjono dari Fakultas Hukum, dan itu sama juga menemukan dari beberapa undang-undang sektoral tadi, bicaranya tentang sentralistik, jadi penguasaan, kemudian pemanfaatan sumber daya alam itu terpusat pada negara. Kemudian diketemukan juga bahwa koordinasi lemah, terutama pengelolaan sektoral berdampak pada koordinasi antar sektor yang tidak efektif. Dan kemudian yang kelima, ini sekarang ya ujungnya adalah kita bicara sumber daya alam ini minim perlindungan hak asasi manusianya. Jadi tidak mengatur perlindungan hak asasi manusia secara proporsional ya. Karena tadi kita melihat bahwa ada kepentingan yang lebih diutamakan dari yang ada ya. Jadi kita melihat situasinya seperti itu kalau kita bicara dari undang-undang sektoralnya. Nah, kemudian yang Bapak Ibu lihat bahwa ketika kemudian bicara sumber daya alam itu kemudian menimbulkan masalah, maka dampaknya terkait kalau itu misalnya berkonflik ya untuk sumber daya alamnya atau pengelolaannya, yang paling sering muncul itu adalah yang pertama itu tentu saja hilangnya rasa aman. Di sini timbulnya ada rasa takut, kemudian ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat terkait dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kedua itu kalau itu kemudian terjadi yang namanya korban jiwa, bahkan kemudian kerugian materi yang signifikan, yang suka tidak suka kita lihat kondisinya saat ini. Kemudian yang ketiga, adanya kerusakan lingkungan, yang itu juga sudah terjadi saat ini. Dan kemudian yang keempat, memunculkan ujungnya adalah trauma psikologis. Jadi melebarnya jarak antara pihak yang berkonflik itu secara sosialnya. Ya, itu jadi dampak dari konflik sumber daya alam. Walaupun kita tahu bahwa kondisi saat ini memang tidak baik-baik saja kalau kita bicara pengelolaan sumber daya alam, karena kekayaan sumber daya alam kita itu juga ujung-ujungnya makin hari makin terbatas, dan kemudian masalah-masalah yang muncul terkait dengan kepemilikan, kemudian kelemahan sistem pengelolaan, kemudian penegakan hukum yang tidak adil, kemudian menimbulkan konflik dengan dampak-dampak yang serius. Dan ini adalah beberapa dampak konflik yang sering kali muncul ketika kita bicara tentang sumber daya alam. Nah, ini beberapa dasar pengelolaan lingkungan dan perizinan yang kemudian diciptakan setelah UU CK. Ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, Bapak Ibu. Jadi ada muncul Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang katanya untuk menyederhanakan perizinan. Kalau tidak salah di situ Bapak Ibu ada sekitar 76 undang-undang ya yang dicoba dirangkum menjadi satu, dan kalau Bapak Ibu melihat jumlah jumlah halamannya itu ada sekitar 1000 sekian halaman. Dan itu saya orang hukum sendiri membacanya sulit ya, karena jedanya itu tidak terlihat di masing-masing regulasi tadi ya. Jadi Undang-Undang 6 tahun 2003 itu tentang Cipta Kerja, sebenarnya Undang-Undang 6 tahun 2023 ini bukan tentang Cipta Kerjanya Bapak Ibu, tapi dia menetapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 itu tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tapi isinya nggak berubah Bapak Ibu ya. Jadi Undang-Undang yang 6 2023 sebagai penetapan Perpu tentang Cipta Kerja yang 11 2020 itu isinya itu sebenarnya sama begitu. Kenapa? Karena formilnya saja kemarin yang disampaikan
bahwa formilnya itu bermasalah karena tidak diadopsi dalam sistem hukum Indonesia yang Omnibus Law-nya. Nah, Undang-Undang 6 tahun 2023 ini ketika kemudian Perpu tadi dijadikan sebagai undang-undang, lalu kemudian dituangkan dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 ya. Nah, di dalamnya itu katanya nih, ya ini katanya ya. Kalau saya kan masih termasuk orang yang masih kontra dengan Undang-Undang Cipta Kerja Bapak Ibu ya. Jadi masih sampai sekarang kalau di akademisi, kaki kita itu beda ya dengan pemerintah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita di akademisi, terutama kami dari Asosiasi Pengajar Hukum Lingkungan itu, memang belum sepenuhnya untuk bisa mendukung Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tetapi kalau kakinya pemerintah, dia sangat mendukung Undang-Undang 6 tahun 2023 ini sebagai penetapan Perpu 2 tahun 2022 sebagai Cipta Kerja. Di dalamnya itu yang katanya untuk menyederhanakan perizinan berusaha di sektor SDA melalui sistem berbasis risiko, kemudian mengintegrasikan berbagai persetujuan lingkungan itu ke dalam satu proses terpadu. Nah, mungkin yang lebih teknisnya Bapak Ibu ya yang paham apakah memang kemudian dengan keberadaan Undang-Undang 6 tahun 2023 ini kemudian mempermudah sistem perizinan yang ada terkait dengan sumber daya alam. Nah, itu yang tahu mungkin Bapak Ibu yang memang bicara teknisnya. Lalu kemudian ada PP 22 tahun 2021, itu adalah PP yang dikeluarkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. PP ini sebenarnya PP untuk penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tapi ini produknya produk UUCK, ya Bapak Ibu ya. Nah, produk UUCK ini mengatur tentang aturan teknis pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk bicara tentang persetujuan lingkungan dan baku mutu lingkungan. Ini yang saya ulang kepada Bapak Ibu ya. Kalau di UUCK dia pakainya persetujuan lingkungan. Tapi kalau di Undang-Undang 32 tahun 2009 dia hanya bicara tentang izin lingkungan. Tidak ada kata persetujuan lingkungan. Kemudian di PP 5 tahun 2021 itu bicaranya juga sama, produknya adalah produk PP ini dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi PP 5 tahun 2021 itu bicara tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Di sini mengklasifikasikan usaha SDA itu berdasarkan tingkat risiko, kemudian mensyaratkan persetujuan lingkungan itu sebagai prasyarat dasar. Ya, jadi kalau kita bicara kondisinya, kalau berkaitan dengan lingkungan, kondisinya adalah seperti itu. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa kegagalan kebijakan yang muncul ini juga dari beberapa ahli sumber daya alam, mereka mengatakan bahwa kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang muncul saat ini itu sebenarnya dipicu pada 3 hal katanya. Jadi yang pertama itu adalah kegagalan regulasinya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan ada tumpang tindih peraturan sektoral, kemudian terjadi inkonsistensi kebijakan antar kementerian, kemudian lemahnya harmonisasi hukum, kemudian menyebabkan ujung-ujungnya ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Kemudian yang kedua, kebijakan pengelolaan sumber daya alam itu dianggap kemudian bermasalah atau gagal karena kegagalan dalam taraf implementasinya, di mana kapasitas birokrasi terbatas, kemudian minim anggaran pengawasan, kemudian ketergantungan pada pendekatan administratif tanpa dukungan teknologi memadai, kemudian melemahkan eksekusi kebijakan di lapangannya, kemudian kegagalan kelembagaan. Nah, di sini kita bicaranya adalah ego sektoral antar kementerian, kemudian rendahnya koordinasi lintas lembaga, kemudian absennya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif, kemudian yang menciptakan yang namanya kebuntuan dalam tata kelola sumber daya alam. Ya. Ini ujungnya ya Bapak Ibu kalau bicara, kemudian kegagalan penegakan hukumnya, kemudian kegagalan partisipasi, kemudian kegagalan akuntabilitas. Pasti nanti pertanyaan Bapak Ibu. Artinya Bu, semuanya itu gagal ya Bu ya. Nah, Bapak Ibu bisa tahu ya. Gagal apa enggak semuanya ini kalau disampaikan di penelitiannya, kita dianggap begitu banyak gagal dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk juga kegagalan kita dalam penegakan hukum. Ini kita sudah masuk ya, ranahnya mereka KPK itu kan masuk ya, kaitannya dengan sumber daya alam. Jadi korupsi itu mengakar di sektor perizinan SDA,
kemudian minimnya efek jerah bagi pelanggar, kemudian rendahnya keberhasilan penuntutan kasus kerusakan SDA, sehingga kemudian itu melemahkan wibawa hukum secara keseluruhan. Lalu kemudian kegagalan partisipasi, di situ Bapak Ibu ketemu masyarakat lokal dan adat kerap dikecualikan dari proses pengambilan keputusan, kemudian mekanisme konsultasi publik sering bersifat formalitas tanpa pengaruh, kemudian kegagalan akuntabilitasnya, minimnya transparansi dalam proses pemberian izin sumber daya alam, kemudian lemahnya audit dan pertanggungjawaban publik, serta tidak adanya mekanisme pemulihan hak korban kerusakan SDA. Nah, saya mengkajinya dari kegagalan partisipasi, terutama berkaitan dengan masyarakat lokal dan adat, Bapak Ibu, ya. Karena di Indonesia ini keberadaan mereka ini sebenarnya dipersyaratkan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 itu NKRI atau negara itu sebenarnya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari NKRI, termasuk juga menghormati hak-hak mereka. Hanya saja yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa di tempat kita itu pengakuannya itu subjek, ya, objeknya itu belum, ya, belum sepenuhnya. Nah, kemudian akhirnya menjadi sebuah persyaratan, dan persyaratan itu diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 tahun 2014 itu terkait tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, di mana untuk bisa diakui sebagai masyarakat hukum adat itu ternyata harus ada legalitasnya. Nah, legalitasnya itu seperti apa? Legalitasnya itu kalau dia berada pada kawasan hutan, kalau Bapak Ibu bicara tentang penyelenggaraan kehutanan, disampaikan bahwa di situ harus dengan peraturan daerah. Tapi kalau dia di luar kawasan hutan, bisa saja dia dengan keputusan dari kepala daerahnya atau juga bisa dengan peraturan daerahnya. Ya, jadi persyaratan kita itu di situ, Bapak Ibu. Nah, ketika kemudian dia punya legalitas, untuk bisa mencapai legalitas itu harus melalui mekanisme yang namanya inventarisasi validasi terkait dengan pembentukan dari masyarakat hukum adatnya itu melalui panitia pembentukan masyarakat hukum adatnya. Ya, jadi ada panitianya lagi, di mana panitianya itu juga keterlibatan unsur pemerintah, kemudian unsur-unsur akademisi juga bisa dilibatkan di dalamnya untuk bisa memverifikasi, memvalidasi keberadaan mereka. Nah, cuman yang menjadi masalah itu adalah ketika kemudian mereka harus menyatakan diri mereka sebagai masyarakat hukum adat itu harus ada ceritanya ya Bapak Ibu ya, dan itu dituangkan dalam bentuk tulisan, misalnya sejarah singkat desanya, sejarah singkat masyarakat adatnya, sejarah singkat daerah tersebut, apa yang menjadi kekhasan mereka itu harus didokumentasikan. Nah, ini yang seringkali itu tidak bisa dilakukan. Makanya kemudian dalam prakteknya banyak bantuan yang bisa diberikan kepada masyarakat tersebut, mungkin saja bisa melalui dana yang disediakan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian juga dibantu oleh pihak LSM ya, yang seringkali membantu untuk mereka memverifikasi keberadaan masyarakat adatnya, juga keberadaan wilayah adatnya, terutama ketika bicara wilayah adatnya ya, karena itu juga kaitannya dengan pengukuran, batas, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu menjadi bagian yang juga menyebabkan kegagalan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Saya selesaikan slide saya 2 lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian orientasinya adalah kalau kita melihat sekarang itu orientasi kebijakan kita itu kecenderungannya adalah dari eksploitasi, kemudian menuju ke konservasi, menuju ke keadilan. Jadi maunya kita ya, kalau bisa itu ke depannya itu kita bolehnya bergeser. Ya, orientasi kebijakan kita itu perlu bergeser dari paradigma misalnya saat ini mungkin eksploitasi. Ya, ketika kita melihat kemudian kondisi kita menjadi sumber daya alamnya terbatas, kemudian banyak kegagalan tadi. Nah, sebaiknya orientasi kita itu adalah paradigmanya kita merubah dari eksploitasi itu menuju ke paradigma steward state ya, atau kemudian penata layanan yang bertanggung jawab demi kepentingan bersama untuk lintas generasi. Jadi dari eksploitasi, orientasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek tadi, kita menuju ke konservasi, jadi keseimbangan pemanfaatan pelestarian, kemudian
ujungnya kita menuju keadilan. Jadi distribusi manfaat sumber daya alam yang adil, kemudian pengakuan hak masyarakat lokal dan partisipasi itu sebagai tahapan kebijakan yang menurut beberapa ahli itu dianggap paling tepat untuk kebijakan pengelolaan sumber daya alam ke depannya, ya, dengan mengingat kondisi yang ada saat ini. Nah, kemudian tantangannya Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada beberapa tantangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Kita melihat tadi terjadi inkonsistensi kebijakan yang kalau kami dalam bahasa hukumnya, kalau terjadi inkonsistensi ini kami harus mengkonsistensikan, ya, sama dengan disharmonisasi, maka bahasa hukumnya itu kami harus mengharmonisasikannya, ya. Jadi terjadi inkonsistensi berarti terjadi pertentangan begitu Bapak Ibu, ya, tidak sesuai begitu, maka untuk supaya sesuai dia harus dikonsistensikan. Kemudian baik kebijakannya, kemudian regulasi yang tumpang tindih tadi. Jadi terdapat ketidakselarasan dari beberapa undang-undang sektoral SDA tadi, kemudian ini menciptakan yang namanya celah hukum dan ketidakpastian, terutama nanti kita bicara perizinan, kemudian dari regulasi kementerian yang berbeda, seringkali juga kita ketemukan bertentangan, kemudian ujungnya adalah kesulitan implementasi di lapangan dan membuka ruang untuk penyalahgunaan wewenang. Kemudian lemahnya penegakan hukum, jadi dari praktek korupsi mengakar di sektor perizinan SDA, kemudian ditambah lagi dengan kapasitas institusi pengawas yang terbatas, kemudian dari sisi anggaran SDM maupun teknologi itu banyak pelanggar yang tidak tertangani secara tuntas, ya. Jadi memberikan efek jera yang minim, terutama kalau kita lihat sekarang kasus gratifikasi, suap menyuap itu cukup tinggi, ya, kalau kita bicara di sektor perizinan berkaitan dengan sumber daya alam. Kemudian konflik kepentingan, jadi benturan kepentingan antara korporasi yang orientasinya adalah keuntungan atau profit, kemudian pemerintah itu membutuhkan pemasukan, kemudian masyarakat itu bergantung pada kelestarian sumber daya alam. Ini merupakan tantangan, terutama dalam pengelolaan yang ujungnya nanti paling kompleks itu terjadinya di Indonesia, ya. Itu kondisi kita saat ini, suka tidak suka, dan itu menjadi tantangan ketika kita bicara tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada. Nah, itu Bapak Ibu secara teoritisnya saya sampaikan untuk yang kebijakan pengelolaan sumber daya alam, ya. Jadi dikaitkan tadi dengan 26 Undang-Undang Sumber Daya Alam yang itu coba diverifikasi, inventarisasi oleh beberapa ahli berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam, bahwa ini loh akar masalahnya, regulasinya kita sendiri itu bermasalah, ya, otomatis kemudian yang terjadi di lapangannya itu pasti juga akan menimbulkan masalah, ya. Demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menanyakan terkait dengan materi kita malam hari ini. Absensinya sudah saya buka Bapak Ibu di Uber-nya, ya. Jadi silakan nanti. Izin Bu, Oke, silakan Pak Taufik. sebagaimana yang Bu sampaikan tadi, Undang-Undang 2023 segini Bu tebalnya Bu, ini tebalnya Bu. Ya, 6 Akan tetap, 2023. ya akan tetapi Bu, Undang-Undang 2006 2003 ini pada waktu di pengadilan pun nggak berguna Bu. Ya, Kenapa nggak berguna? Karena hakim masih menggunakan undang-undang yang tidak sama yang sebagaimana disampaikan Undang-Undang 6 2006. Contoh kasus masalah Undang-Undang 18 2013. Masyarakat yang berada di sekitar hutan itu boleh menikmati hasil hutannya selama tidak digunakan untuk komersil. Karena itu akan tetapi penegak hukum tetap bersikeras menangkap karena itu dia melakukan penambahan hutan. Padahal di Undang-Undang 18 jelas masyarakat sekitar. Lalu masalah 110A 110B. Bagi masyarakat yang berusaha di kawasan hutan yang tanpa izin dikenakan 110A dan 110B. Akan tetapi tidak berlaku itu, yang diberlakukan adalah tindak pidana.
Maka saya ngomong dengan hakim tingkat pertama, kalau gitu Pak kita buang aja Pak undang-undang ini Pak, gitu kan. Nah kata hakim, "Ya, jangan gitulah," kata hakim kan. Tapi pada waktu di PT diakui Bu, di Mahkamah Konstitusi diakui. Banding, Nah banding ya. jadi kalau kita lihat memang pengeterapan undang-undang baik itu yang kata Ibu tahap apa kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat itu masing-masing para penegak hukum belum melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Mereka masih menggunakan persepsi tersendiri. Nah, gimana itu Bu kalau kita eh, mengikuti seperti itu? Karena masing-masing norma juga berbenturan, pasti Bu. Oke,